kembali lagi bersama Kak Miranda dan Kak Rahel. Kita ketemu di Jam Kids. Wah, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya tutup mata dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tapi sebelum kita nyanyi, kita ada yel-yel biasanya kan? Iya dong, biar semangat kan Ya, Kak? kita harus semangat juga, biar adik-adik di rumah semangat juga nih, oke? Oke. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, udah semangat kan? Sekarang kita akan menyanyikan Yesus Pokok. Tapi Musik. sebelum nyanyi Yesus Pokok, kenapa kita harus simpen semua peralatan kita ya. Benar. Jangan sampai mainan atau masih main game atau sambil makan ya. Oke, kita udah simpan semuanya. Musik. Yesus kokoh dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Lagu pujian pertama udah ya Kak ya? Ya. Tapi kayaknya kurang semangat ya Kak. Sebelum firman kan pasti kita harus semangat-semangat dulu kan Kak? Benar tuh. Lagu pujian kita yang kedua apa nih Kak? Dari terbit matahari. Bagus tuh Kak. Yuk kita nyanyiin. Gerak semua ya, biar semangat nih. Musik.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Oke, lagu ke-1 udah, lagu kedua udah, berarti kita tinggal lagu menuju firman ya, Kak? Betul. Oke, lagu menuju firmannya apa tuh, Kak? Terima kasih Tuhan, karena kita harus bersyukur. Betul itu, Kak. Ayo, masih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, mari kita bersatu dalam doa karena kita akan mendengarkan firman kita hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat ini ya Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa.
Kiranya Engkau menyertai kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Berikan Jaya Hura. Nah, kali ini kakak akan berbagi cerita kepada adik-adik. Adik-adik, kakak harap untuk tetap tenang dan duduk dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu? Pasti kakak tahu kalian pernah ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Bisa aja kalian minta dibeliin sepeda sama orang tua, ataupun dibeliin buku yang bagus sama orang tua. Nah, adik-adik, ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua, tetapi orang tua masih belum izinin untuk membeli sepeda, bagaimana respon adik-adik? Apakah harus marah, menangis, ataupun melawan orang tua? Tentu itu hal yang tidak baik. Nah, dari sikap itu, adik-adik tidak boleh melakukan hal seperti begitu. Tetapi kalau misalnya orang tua memberikan keinginan kalian, tapi ada syaratnya. Apa tuh? Syaratnya yang pertama adalah harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika nanti mendapatkan nilai yang baik, maka orang tua akan membelikan sepeda untuk adik-adik. Contohnya, dimisalkan adik-adik mendapatkan nilai matematika 100. Terus adik-adik sangat bahagia karena akan mendapatkan sepeda dari orang tua. Sangat bahagia tentunya hati adik-adik. Tapi orang tua membelikan sepeda yang bagus sama adik-adik karena sudah mendapatkan nilai yang bagus. Adik-adik sebelum menerima hadiah itu, apakah sudah berterima kasih kepada orang tua atau tidak? Tentunya kalau kita menerima sesuatu atau hadiah dari orang tua, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, adik-adik, ada lagi yang kakak ketahui. Misalnya adik-adik mau makan nih, tapi karena udah lapar, keburu lapar, daripada makanannya dingin, adik-adik langsung makan tanpa berdoa. Itu adalah sikap yang salah. Nah, selanjutnya kalau ada teman-teman kita yang mengingatkan kita untuk berdoa, terus adik-adik tidak mau, ataupun menganggap teman-teman itu sok-sokan ngingatin aku udah tahu. Nah, adik-adik itu sikap yang salah. Sebaiknya kalau kita diingatin, itu harus kita mengucap terima kasih kepada teman yang mengingatkan kita. Nah, adik-adik, pernah nggak tahu dengar cerita di dalam Alkitab tentang ke-10 orang yang memiliki penyakit kusta? Nah, orang yang 10 ini, tangan mereka, muka dengan kaki tidak bisa berjalan, tangan penuh dengan luka. Mereka ini sangat-sangat sedih hati mereka. Tetapi mereka percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan penyakit mereka. Nah, ketika mereka suatu saat, Yesus datang ke desa mereka. Mereka tahu kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Terus, ketika Yesus datang ke desa mereka, dari jarak yang jauh, mereka berteriak, "Yesus, Yesus, tolong kami." Karena mereka sudah lama menderita penyakit kusta. Nah, adik-adik, ketika mereka meminta tolong kepada Tuhan Yesus, Yesus datang menghampiri mereka. Nah, ketika Yesus menghampiri mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah kepada orang imam, maka kamu akan disembuhkan." Nah, adik-adik, mereka percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Mereka buru-buru pergi, ada yang lari, ada yang jalan, karena mereka ingin cepat-cepat sembuh. Nah, ketika mereka sebelum sampai ke rumah imam, di perjalanan mereka sembuh. Tangan mereka yang tadinya luka dan kakinya tadi yang susah untuk berjalan, sekarang sudah bisa sembuh. Nah, ketika sudah sembuh, mereka terheran-heran.
Terus mereka mau kemana? Ada yang pertama, mereka pergi, aku mau kasih tahu teman-temanku kalau aku sudah sembuh. Ada lagi yang satu mengatakan, aku harus pulang ke rumah, kasih tahu sama orang tuaku. Satu persatu mereka pergi. Tetapi ada satu yang tinggal. Yang satu orang ini, dia tahu kalau yang menyembuhkan penyakitnya adalah Tuhan Yesus. Lalu dia kembali kepada Yesus. Terus dia memuji dan menyembah Tuhan karena dia sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menyembuhkan penyakit dia yang awalnya menderita penyakit kusta. Adik-adik sekalian, terus Yesus bertanya, yang lain mana? Kenapa mereka tidak kembali kepadaku? Lalu hati Tuhan Yesus sedih karena yang lain tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita harus ambil dari cerita ini adalah kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit orang yang 10 itu. Mereka berterima kasih, yang kembali cuma 1 orang. Sedangkan yang lain tidak tahu kemana. Nah, dari cerita ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kita adik-adik, mau sedih, mau senang, atau apapun itu, kita harus berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, jangan pernah marah ketika kita diingatin sama teman-teman kita, ataupun kakak-kakak kita, ataupun sama orang tua kita yang selalu menasihatin kita. Yang kedua, sering-seringlah berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang berdoa kepadanya. Seterusnya kita harus membaca Alkitab dengan rajin. Dari situ kita bisa belajar tentang kehidupan teman-teman, adik-adik, saudara-saudara dari kitab Alkitab yang kita baca setiap hari. Adik-adik, jangan lupa ya untuk berterima kasih dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian saja cerita kita hari ini. Semoga kita dapat berterima kasih dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, ajarin kami agar kami bisa selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Syukur di Ayat Hafalan. Ayat Hafalan kali ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi adik-adik, Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Ayat 8. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Terima kasih. 8 ayat 8. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you adik-adik.